Nederlandse voetballers ervoor kiezen om voor Indonesië te spelen. Deze fans hier gaan 90 minuten lang door en ze zijn met 77.000 man en vrouw sterk. Berkat kemajuan pesat timnas Indonesia, hingga saat ini, berbagai media internasional selalu mengikuti update berita terbaru timnas Indonesia. Bahkan, media manapun yang turut memberitakan sepak bola Indonesia, selalu menempati 5 berita trending top global dunia. Memastikan dunia melihat Indonesia. Alhamdulillah saya rasa peliputan sepak bola Indonesia ini kemarin ada di New York Times, di Euronews. Ya, kalau di Asia sekarang sudah banyak yang nulis. Tetangga kita Malaysia juga menulis. Ya, Thailand menulis. Nah, ini sebuah PR yang bagus buat bangsa kita. Semoga kalau menolak untuk menampakkan ekspektasi tinggi pada publik, kerja serius dalam senyap, tak banyak yang tahu. Ternyata PSSI bersama Sintayong berencana menggasak Australia dengan mempersiapkan sejumlah amunisi tambahan agar dapat lolos otomatis ke Piala Dunia bersama Jepang. Kan ada pertandingan besar, apakah lawan Belanda, Portugal dengan Spanyol. Cuman kan kita tunggu windownya, jendelanya, karena di tahun 2026 ini kita kan masih ada fokus kualifikasi. Kalau misalnya kita lolos di 2025, ya, 2026 kan Piala Dunianya. 2025 ini Juni kita pasti lolos, berarti kan di bulan September, Oktober, November itu FIFA match dia kosong. Ya kita bisa bawa tim besar. Rakyat Indonesia bakal pesta bola besar-besaran. Presentase peluang Indonesia lolos ke Piala Dunia sangatlah besar. Setelah mengantongi tiket Piala Dunia, PSSI sudah mengagendakan pertandingan besar. Skuad terbaik timnas Indonesia akan berduel melawan raksasa dunia. Mengingat sudah ada 6 negara besar yang tertarik untuk menghadapi kekuatan penuh timnas Indonesia. Saking inginnya memiliki skuad selayaknya timnas Indonesia, sebagian besar negara kuat ASEAN seperti Malaysia, Thailand, Vietnam hingga Kamboja, juga ikut menaturalisasi banyak pemain, dan mirisnya, mereka menaturalisasi pemain non-keturunan, yang berkompetisi di liga lokal, bahkan dengan usia yang mendekati masa pensiun. Tinggal selangkah lagi, Indonesia akan jadi negara ASEAN pertama yang menembus Piala Dunia. Malaysia, Vietnam dan Thailand merasa sangat iri dengan pencapaian hingga masa depan timnas Indonesia yang begitu cerah. Mereka menyebut, Indonesia memiliki segalanya dengan segudang pemain muda berlevel Eropa, dengan kecintaan serta ikatan batinnya pada Indonesia yang begitu besar. Sebelum kita bahas, mohon disimak hingga selesai, agar Anda dapat memahaminya secara utuh. Berikut berita selengkapnya yang sudah kami rangkum. Now we are in this round and we have a beautiful opportunity to put our nation on the map. Don't forget who you're playing for. Think about who you play for your family, for your country, for your honor. Then we go out and we kill them today, okay? Okay. Perkembangan disertai pencapaian timnas Indonesia yang begitu pesat, dengan mengikuti seluruh ajang tertinggi di Asia, hingga persaingan menuju Piala Dunia. Bahkan hingga saat ini, berita mengenai timnas Indonesia masih menjadi pembahasan menarik di berbagai media internasional. Program naturalisasi menjadi faktor kunci perkembangan cepat kenaikan level sepak bola timnas Indonesia. Bahkan saat ini, Indonesia disebut sebagai pesaing berat para raksasa Asia. Kenaikan level serta pamor timnas Indonesia itulah, hingga saat ini, ternyata masih menjadi pembahasan menarik media seluruh dunia. Sebab kenaikan level timnas Indonesia yang saat ini sudah mendunia, banyak keuntungan serta hal positif yang kini terus-menerus menghampiri Indonesia beserta tim nasionalnya secara keseluruhan. Saat ini, mulai dari berita sepak bola Eropa, hingga berita media sepak bola global dunia, semua pembahasan yang menyangkut soal timnas Indonesia, bahkan berita tersebut selalu masuk nominasi 5 berita trending media global. Itu artinya, hampir semua media seluruh dunia, kini sudah mulai mengikuti perkembangan sepak bola Indonesia. Hal itu berkat pencapaian yang disertai dukungan pecinta timnas Indonesia dengan jumlah yang sangat besar dan fanatik. Awal mula kemajuan hingga pamor timnas Indonesia yang terus meroket, dimulai dari Piala Asia tahun 2023 lalu yang digelar di Qatar. Timnas Indonesia mampu menembus hingga babak 16 besar, tak hanya performa timnas Indonesia di Piala Asia Senior, berlanjut di Piala Asia U23 yang juga digelar di Qatar. Timnas U23 Indonesia yang merupakan tim debutan, bahkan baru pertama kalinya lolos Piala Asia U23, membuat jagat media terkejut. Bagaimana tidak, tim yang baru promosi di Piala Asia U23,
Namun sepak terjang timnas U23 ternyata mampu memulangkan sejumlah raksasa yang merupakan kandidat juara Piala Asia, bahkan sampai melesat hingga babak semifinal. Sebetulnya tinggal selangkah lagi Indonesia masuk partai final sekaligus mengantongi tiket ke Olimpiade. Namun sayang, timnas U23 Indonesia harus tumbang dari Uzbekistan di babak semifinal. Berangkat dari performa timnas Indonesia secara singkat yang terus meroket, hingga saat ini, pencapaian timnas Indonesia kembali mencatatkan sejarah baru. Seluruh kategori kelompok usia hingga timnas senior Indonesia, semuanya sudah lolos ke Piala Asia yang menjadi ajang terbesar se-Asia. Tidak hanya itu saja pencapaian timnas Indonesia, bahkan saat ini timnas Indonesia senior mampu bersaing di putaran 3 kualifikasi Piala Dunia. Dan sementara ini, Indonesia menduduki peringkat 3, yang mana di peringkat 2 diisi oleh Australia yang hanya selisih 1 poin saja dari Indonesia. Bisa diartikan, Indonesia sangat berpeluang besar dapat lolos otomatis ke Piala Dunia untuk yang pertama kalinya, dengan cara menggeser posisi Australia yang hanya terpaut 1 poin dari Indonesia. Tentu hal itu sangatlah realistis, mengingat materi pemain timnas Indonesia sendiri kini sudah didominasi pemain yang memiliki pengalaman tinggi di level Eropa. Tak hanya itu, materi pemain skuad Garuda juga terus berkembang dengan sejumlah amunisi baru yang sedang dipersiapkan di 4 laga yang tersisa. Indonesia yang baru saja menggasak raksasa Asia Arab Saudi dengan skor telak 2-0, dengan ketambahan sejumlah amunisi baru yang memiliki kualitas tinggi. Artinya, Indonesia sangat berpeluang dapat kembali menggasak salah satu raksasa Asia yaitu Australia, yang sekaligus menjadi pesaing utama Indonesia untuk merebutkan urutan 2, agar dapat lolos otomatis ke Piala Dunia untuk yang pertama kalinya. Our World Cup journey continues. Ya, nah, sama. Kita bicara, ini loh, akan ada pertandingan besar, apakah lawan Belanda, Portugal, dengan Spanyol. Cuman kan kita tunggu window-nya, jendelanya, karena di tahun 2026 ini, kita kan masih ada fokus kualifikasi. Kalau misalnya kita lolos di 2025, ya, 2026 kan Piala Dunianya. Betul. 2025 ini, Juni kita pasti lolos, berarti kan di bulan September, Oktober, November itu FIFA Matchday kosong. Ya kita bisa bawa tim besar. Bahkan di 2026 bulan Maret itu kosong sebelum Piala Dunia. Kita bisa bawa tim besar untuk persiapan Piala Dunia. Cuman kalau memang harus playoff, berarti Oktober kita harus playoff dulu. Tak ingin menampakkan ekspektasi tinggi ke publik. Berikut target tertutup PSSI bersama Sintayong yang belum diketahui publik pada umumnya. Tak banyak yang tahu ternyata PSSI bersama Sintayong memiliki target tinggi untuk menggasak Australia. Sejumlah bukti keseriusan tersebut, PSSI sudah mempersiapkan sejumlah amunisi tambahan, agar target untuk mengalahkan raksasa Asia yakni Australia menjadi sesuatu yang lebih realistis. Erick Thohir percaya, bahkan juga mengakui, jika materi pemain timnas Indonesia saat ini menjadi salah satu yang terbaik di putaran 3. Bahkan, materi pemain timnas Indonesia tidak kalah elit dari pemain Australia. Ketua Umum PSSI mengungkapkan, asalkan para pemain dapat bermain maksimal dengan fokus tinggi, tentu peluang Indonesia sangat terbuka untuk kembali menyikat Australia, yang mana dari segi materi pemain kedua tim memiliki skuad yang sepadan. Saat ini PSSI tengah mempersiapkan sejumlah amunisi baru untuk persiapan 4 laga berikutnya. Untuk menghadapi Australia nanti, skuad timnas Indonesia akan tampil berbeda dengan materi pemain yang lebih sempurna. Lini per lininya akan disempurnakan dengan sejumlah pemain yang akan segera merapat ke timnas Indonesia. Jika Indonesia mampu kembali menggasak Australia selayaknya saat melawan Arab Saudi, tentu peluang Indonesia lolos otomatis ke Piala Dunia bersama Jepang lebih realistis dapat terwujud tanpa harus melalui babak play-off di putaran 4. Dan sementara ini, Indonesia menduduki peringkat 3, yang mana di peringkat 2 diisi oleh Australia yang hanya selisih 1 poin saja dari Indonesia. Bisa diartikan, Indonesia sangat berpeluang besar dapat lolos otomatis ke Piala Dunia untuk yang pertama kalinya, dengan cara menggeser posisi Australia yang hanya terpaut 1 poin dari Indonesia. Tentu hal itu sangatlah realistis, mengingat materi pemain timnas Indonesia sendiri kini sudah didominasi pemain yang memiliki pengalaman tinggi di level Eropa. Tak hanya itu, materi pemain skuad Garuda juga terus berkembang dengan sejumlah amunisi baru yang sedang dipersiapkan di 4 laga yang tersisa. Secara garis besar, timnas Indonesia sangat berpeluang besar lolos otomatis ke Piala Dunia, asalkan skuad Garuda memiliki tekad serta keyakinan kuat untuk melumat semua lawan termasuk Jepang. Di laga berikutnya, skuad Garuda dipastikan tampil berbeda,
Lini depan yang sempat tumpul, akan segera disempurnakan dengan kehadiran Ole Romeni yang memiliki ketajaman disertai dengan skill tinggi yang akan berkolaborasi bersama Ragnar Oratmangun. Di lini belakang akan diisi benteng kokoh level Eropa, seperti Jay Izes, Kevin Dix, Mes Hilges dan Rizky Ridho. Begitupun di lini tengah, yang sudah diisi oleh motor serang level tinggi, Tom Hay yang siap menyuplai bola untuk Ragnar dan Ole. Mereka siap berkolaborasi mengacak-acak semua lawan yang dihadapi. Bisa dipastikan, di pertandingan berikutnya, skuad Garuda akan tampil berbeda, dengan target besar menuju pentas dunia, yang akan terukir sebagai sejarah negara Asia Tenggara pertama yang mampu menembus Piala Dunia. Selain dari itu, hasil positif tersebut juga akan merembet ke sisi hal positif lainnya, sebab kini pamor Timnas Indonesia tengah menjadi sorotan media dunia. Pamor Timnas Indonesia yang kian meroket terjadi sebab semakin berkembangnya kualitas permainan skuad Garuda di ajang internasional, dengan materi pemain yang berlaga di Liga Eropa, seperti Liga Belanda, Liga Inggris, Liga Belgia, dan berbagai negara lain yang juga dihuni para pemain berdarah Indonesia. Selain sebab kenaikan level Timnas Indonesia di ajang bergengsi internasional, pengaruh supporter dan netizen Indonesia yang selalu kompak di dunia nyata hingga di seluruh media sosial, ternyata juga memberi pengaruh besar atas meroketnya nama Indonesia di berbagai media belahan dunia yang kini semakin jadi sorotan, hingga menarik perhatian sejumlah media internasional untuk selalu mengulas soal eksistensi negara Indonesia. Dulu Piala Dunia bagaikan mimpi di siang bolong bagi Indonesia, namun untuk saat ini, mimpi tersebut hampir menjadi kenyataan. Ya, benar sekali. Dalam beberapa tahun terakhir, sepak bola Indonesia menunjukkan perkembangan yang signifikan. Kualitas para pemain keturunan yang berkolaborasi dengan pemain berkompetisi di Liga Indonesia, visi bermain yang terpola secara jelas. Hal itu semakin meningkatkan kualitas permainan, terutama dengan munculnya beberapa pemain muda dengan jam terbang tinggi, yang sudah berkompetisi di berbagai klub Liga Eropa, dan membawa pengalaman internasional tersebut kembali ke tanah air. Beberapa faktor yang mendukung peluang Indonesia ke Piala Dunia menjadikan sejumlah negara Asia memprediksi bahwa Indonesia berpotensi besar menjadi negara peserta Piala Dunia 2026. Hal itu dibuktikan dengan bekal materi pemain yang mendukung, serta kenaikan level permainan tim yang baik. Dan terbukti, Timnas Indonesia mampu bersaing dengan sejumlah raksasa Asia, yang notabene merupakan negara yang berlevel Piala Dunia. Menarik untuk dinanti perkembangan Timnas Indonesia, yang terus menunjukkan peningkatan nyata. Seberapa besarkah persentase peluang Indonesia lolos Piala Dunia 2026? Silahkan beri pendapat Anda, menurut kacamata pengamatan pribadi. Melihat perkembangan serta kemajuan pesat seluruh kategori Timnas Indonesia, mulai dari kelompok usia hingga Timnas Senior, membuat semua negara kuat Asia Tenggara turut bangga namun juga merasa sangat iri. Jika di ajang terbesar Asia Tenggara saja, Indonesia hanya menurunkan pemain yang rata-rata masih berusia 19 hingga 21 tahun, walau Indonesia hanya menurunkan pemain muda, namun mereka menyadari, pemain muda Indonesia memiliki kualitas, bakat, hingga pengalaman tertinggi di kompetisi Asia. Dari faktor itulah, mereka merasa sulit untuk mengikuti langkah Indonesia yang hanya membawa skuad di bawah 22 tahun, lain halnya dengan negara kuat ASEAN lainnya, seperti Thailand, Vietnam dan Malaysia, semua membawa skuad terbaiknya untuk dapat menunjukkan eksistensinya di Asia Tenggara. Tidak ada alasan bagi mereka tidak membawa skuad terbaiknya, mengingat 3 negara kuat ASEAN tersebut tidak memiliki agenda pertandingan besar yang harus dipertaruhkan selayaknya Timnas Indonesia yang lebih berfokus merebut 1 tiket menuju Piala Dunia. Di turnamen ASEAN Cup, Indonesia benar-benar tidak menurunkan skuad utamanya. Jangankan skuad utama Indonesia, pemain pelapis seperti Sain Patinama, Yaakob Sayuri, hingga Ricky Kambuaya pun tidak dibawa oleh Sintayong. Hal itu demi memberi kesempatan serta jam terbang untuk para pemain muda berbakat, agar dapat segera membentuk skuad berkualitas yang solid untuk generasi penerusnya. Lain Indonesia, lain pula bagi Malaysia, Thailand, Vietnam hingga Kamboja. Sejumlah negara ASEAN tersebut ingin meniru langkah Indonesia dengan program naturalisasi. Namun program naturalisasi yang dilakukan negara ASEAN tersebut jauh dari pertimbangan matang selayaknya program yang dilakukan Indonesia. Perlu diketahui, Indonesia hanya akan menaturalisasi pemain yang memiliki darah Indonesia,
Selain itu, mereka juga wajib memiliki kualitas di atas rata-rata. Tidak hanya itu saja, bahkan Indonesia hanya akan menaturalisasi pemain jika memang dibutuhkan untuk kebutuhan lini skuad timnas Indonesia. Lain halnya dengan negara ASEAN lainnya seperti Malaysia, Vietnam dan Thailand, bahkan mereka melakukan naturalisasi demi dapat meniru Indonesia semata, dan menariknya, mereka melakukan itu terkesan serampangan, asal pemain luar negeri yang sudah lama tinggal di negara setempat, tanpa pikir panjang mereka langsung merekrutnya, demi segera memiliki skuad yang solid selayaknya timnas Indonesia yang pencapaiannya hingga saat ini menjadi yang tertinggi dan terjauh di Asia Tenggara. Negara kuat ASEAN seperti Vietnam dan Thailand saja masih serampangan dalam merekrut pemain asing di liga lokal setempat. Mereka seolah tidak mempertimbangkan banyak faktor selayaknya yang dilakukan Indonesia, mulai dari faktor kualitas pemain itu sendiri, dari segi usia sang pemain, bahkan tidak memiliki darah keturunan negara setempat, dan masih banyak faktor lainnya yang tidak mereka hiraukan. Seperti contoh timnas Malaysia, saat ini Malaysia memiliki pemain naturalisasi sebanyak 9 pemain, yang mana dari mereka, rata-rata sudah berusia di atas 30 tahun ke atas. Selain itu, rata-rata para pemain naturalisasi Malaysia dan negara ASEAN lainnya, mereka hanya berkompetisi di liga lokal setempat, yang akhirnya direkrut untuk membela negara tempat liga mereka berkompetisi. Tercatat rata-rata pemain naturalisasi timnas Malaysia bisa dikatakan pemain yang sudah seharusnya pensiun. Seperti Paulo Josue yang kini berusia 35 tahun. Posisi gelandang serang. Kelahiran Brasil, Paulo Josue merupakan pemain naturalisasi murni tanpa ada darah Malaysia. Berikutnya, Daniel Ting berusia 32 tahun. Posisi bek kiri. Kelahiran Inggris. Klub saat ini Sabah FC. Berikutnya, Natso Insa, berusia 38 tahun. Posisi gelandang tengah. Kelahiran Spanyol, ia juga merupakan pemain naturalisasi murni, tanpa ada darah Malaysia. Klub saat ini Johor Darul Takzim. Tidak hanya Malaysia, bahkan Vietnam hingga Thailand, hampir melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan Malaysia. Tidak hanya Malaysia, Vietnam juga ingin meniru langkah Indonesia. Vietnam baru saja menaturalisasi pemain berdarah Brasil berusia 28 tahun tanpa memiliki darah Vietnam. Timnas Vietnam sudah resmi mendapatkan striker naturalisasi murni baru, penyerang asal Brasil Rafaelson, yang kini berubah nama Vietnam menjadi Nguyen Xuan San. Kehadiran Xuan San membuat publik sepak bola Vietnam sangat bahagia sekaligus percaya diri di ajang ASEAN Cup tahun ini. Tidak hanya Malaysia dan Vietnam saja, Thailand pun tengah berusaha mencari pemain naturalisasi yang berminat membela timnas Thailand walau tidak memiliki darah Thailand. Saking inginnya mereka memiliki skuad selayaknya timnas Indonesia, bahkan tidak hanya 3 negara kuat ASEAN itu saja yang meniru Indonesia, bahkan Kamboja pun juga mengikuti langkah Indonesia. Sekedar untuk diketahui, saat ini, Kamboja membawa 7 pemain naturalisasi murni di Piala AFF yang ke-7 pemain tersebut semuanya berkompetisi di Liga Kamboja. Mereka membawa 7 pemain tersebut di Piala AFF untuk dapat menyaingi Thailand hingga berambisi meraih gelar juara Piala AFF periode kali ini. Bisa dibayangkan, begitu gencarnya hampir semua negara ASEAN yang ingin meniru langkah Indonesia, demi memiliki skuad berkualitas seperti timnas Indonesia saat ini yang tinggal selangkah lagi menembus Piala Dunia. Mereka bahkan rela menaturalisasi sejumlah pemain namun terkesan serampangan dan tidak memiliki keturunan negara tersebut. Mereka meniru, tapi tidak selayaknya program Indonesia, yang sudah sangat matang dan terorganisasi secara baik dengan banyak pertimbangan, mulai faktor kebutuhan tim, hingga kualitas pemain itu sendiri jadi faktor pertimbangan secara matang. Tidak hanya itu, pemain naturalisasi Indonesia, mereka juga memiliki darah Indonesia, yang artinya, mereka memiliki keterikatan batin, dan menyatu bersama Indonesia. Maka tak heran, publik Malaysia sempat merasa iri, pemain Indonesia selain mereka masih muda, mereka memiliki kualitas top di Liga Eropa, bahkan mereka juga hafal dan sangat mencintai Indonesia seutuhnya, tidak hanya sekedar sepak bola saja, para pemain keturunan Indonesia, sejatinya bukan berstatus naturalisasi, namun lebih tepatnya, mereka semua pemain keturunan yang memutuskan berkarir internasional membela tanah leluhurnya. Itulah perbedaan mencolok pencapaian hingga program yang ditiru negara ASEAN lainnya, tidak efisien selayaknya Indonesia. Walau mereka meniru langkah Indonesia, namun mereka kekurangan materi pemain yang harus dinaturalisasi seperti yang dilakukan Indonesia, namun mereka terkesan memaksakan diri agar dapat segera memiliki skuad selayaknya timnas Indonesia. It's about
Shempa Dinama is the naturalisasi player, and Marcelino is a local player. But we are all local players, otherwise we don't play for Indonesia. Kun je me vertellen hoe dat voelde, die eerste 2 interlands? Anders dan hier. Ik denk dat... Sebelum meninggalkan tayangan ini, silakan Anda subscribe channel YT Real ini, agar Anda terus mendapatkan berita perkembangan serta informasi jadwal pertandingan Timnas Indonesia selanjutnya. Sampai jumpa di tayangan berikutnya. Bye YT Real.